Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Melah, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Fokus ke kartu ini ya. Tak disangka, banyak yang akan membuat kamu terkejut di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada The Star, ada Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Kalau dari kartu bottom of the deck ya, ada The Star. Nah, ini menggambarkan ya, energi kamu bagus sekali. Di akhir bulan ini, kamu juga akan merasa kaget ya. Banyak hal-hal baru yang akan kamu temui ya. Mungkin saja banyak orang-orang yang akan mencari kamu, banyak orang-orang yang melihat pesona kamu ya, atau banyak orang-orang yang seperti, wah ternyata kamu menarik ya, ternyata kamu itu cantik ya, ternyata kamu itu ganteng ya, ternyata banyak orang mengatakan kamu itu baik ya. Nah, inilah yang terbaca dari kartu The Star ini. Arti kata banyak hal-hal yang membuat kamu merasa kayak, oh kok bisa ya begini. Nah, padahal dulunya orang-orang ini tidak pernah memperhatikan aku. Orang ini mungkin kayak jauh dari aku, nggak pernah tegur sapa. Arti kata ada apa kayak pertemanan kamu dengan itu kayak ya hanya sekedar say hello saja. Nah tapi aku melihat banyak orang-orang itu mulai memperhatikan kamu. Bahkan ada ya yang mulai merasakan suka. Karena bisa dikatakan dasar ini ibarat kata ini kamu seolah kamu tahu nih ada orang yang tidak suka kamu. Terus kamu berdoa kepada Tuhan. Saat bintang jatuh dalam doa kamu ya berharap orang-orang yang benci kamu itu berbalik gitu loh. Rasa yang mereka rasakan. Nah ternyata benar. Salah satu doa kami itu akan terkabulkan. Oke? Inilah yang terbaca. Nah, aku juga melihat di sini ada Queen of Swords. Benar-benar sekali ada seseorang yang udah kayak apa ya, memikirkan kamu itu kayak, oh kamu itu begitu mandiri banget gitu. Karena apapun yang kamu lakukan itu selalu aja nampak bermanfaat, dan yang mengejutkan kamu itu adalah orang-orang yang kok bisa ya ngerasa nyaman sama kamu. Bahkan ada orang yang dekat dengan kamu saja itu kayak merasa aku bisa healing gitu loh. Ibarat kata dia juga beranggapan kamu itu ada seorang healer. Karena di samping kamu aja mereka udah ngerasain nyaman. Sehingga semua masalah itu kayak kayak nggak ada gitu. Kayak semua masalah itu kayak udah diabaikan lah gitu kan. Nah, aku juga melihat mungkin beberapa dari kamu itu merasakan ada sebuah cahaya yang menuntun kamu. Mungkin saja cahaya itu adalah sebuah petunjuk untuk kamu ya, untuk menemukan hal-hal yang positif. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kamu itu yang kayak mulai mendekat ya, mulai mendekat. Tapi ada ya di antara mereka-mereka itu ternyata punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, uang begitu ya. Tujuannya uang, terus orang ini awalnya sih menunjukkan itikat baik gitu ya. Baik banget sama kamu. Terkesan dia itu kayak perfect di mata kamu. Dia selalu support kamu, bantu kamu. Cara dia ke kamu itu baik banget. Ternyata di luar dugaan, ini juga mengejutkan kamu, tidak disangka
dia punya tujuan khusus. Ternyata dengan cara kebaikan dia itu bisa menipu kamu gitu loh. Jadi kita jangan jangan tertipu oleh wajah seseorang, jangan mudah tertipu oleh kebaikan seseorang. Ternyata di balik kebaikan mereka menyimpan sesuatu maksud dan tujuan. Ya, oke. Nah, itu nantinya aku melihat ini. Nah, ada seseorang, ya mungkin ada ini termasuk orang yang sedang terkoneksi dengan kamu. Mungkin saja kamu itu menyadari kalau hubungan kamu dengan dia tidak bisa dipertahankan. Tapi yang kagetnya ya, dia mempertahankannya. Kamu pengen untuk meninggalkan dia. Kamu pengen meminta apa ya kayak keputusan dari dia, tapi sementara dia tidak mau. Dia tetap mau bertahan dengan kamu. Tapi dia menyakiti kamu, sering menyakiti kamu seperti ada karmik di antara kamu dengan dia. Nah, di sini dia mencoba untuk mengklarifikasi. Dia mencoba untuk apa ya kayak mempertahankan ataupun seperti mencari pembelaan gitu untuk diri dia. Aku itu nggak seperti itu gitu loh. Aku itu sayang sama kamu. Aku itu cinta sama kamu. Nah, ini dia mencoba untuk mengklarifikasi tindakan dia selama ini ke kamu seolah-olah itu tidak benar gitu loh. Padahal kamu ngerasain. Kamu akan kaget. Kok bisa ya orang secuek itu, orang yang aku anggap dia tidak menyukai aku, orang yang selama ini mengabaikan aku, saat aku pengen pergi, justru dia mengejar aku. Ya, ini juga membuat kamu kaget, membuat kamu kaget. Kayak nggak disangka orang secuek itu ternyata dia mencoba untuk mengatakan kalau aku itu mikirin kamu. Aku ini sekarang mulai berjuang untuk hubungan kita. Aku mulai kayak memperbaiki diri gitu loh. Seperti dia mengklarifikasi semuanya. Seolah dia tidak terima, dituduh bahwasanya, wah kamu jahat, kamu nggak peduli sama aku, kamu abaikan aku, kamu nggak sayang sama aku. Ternyata enggak. Ternyata di balik hal cueknya itu, dia sayang banget sama kamu. Hanya saja mungkin dia tidak bisa untuk mengungkapkan gitu loh, mengungkapkan eee, rasa cintanya itu. Atau mungkin dia bukan orang yang seromantis kamu bayangkan begitu ya. Oke? Ini ada connect of sword. Nah, benar-benar seseorang ini akan berjuangkan kamu. Dia mulai berpikir, ada ya? Atau berapa dari dia atau kamu ya, ini juga bisa vice versa. Seperti, aku mikirin dia. Gak mungkin aku hanya memikirkan saja. Aku pengen memilikinya gitu. Nah, dia mulai berjuang, berusaha, sekuat tenaga apapun akan dia lakukan demi untuk memiliki seseorang ini. Ya, termasuk seseorang yang tadinya cuek, seseorang yang tadinya kamu anggap ya tidak peduli sama kamu. Ya, tapi pada akhirnya dia bisa memperjuangkan kamu di sini. Ini juga ada di Emperor. Ada ya beberapa dari kamu melihat nih, ini juga tidak disangka. Di akhir bulan ini sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada seseorang yang akan berikan kabar kepada kamu. Ada kabar penting atau kabar bahagia atau kabar mengejutkan kalau seseorang itu akan ketemu dengan kamu ya, atau seseorang itu akan benar-benar apa ya, untuk aku pengen nih memperbaiki hubungan dengan kamu, atau orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu dia akan hadir ke dalam hidup kamu. Ya mungkin selama ini ya dia sudah jauh dari kamu, dia mencari nafkah, dia seperti memperjuangkan hubungan kamu dengan dia, dan pada akhirnya dia akan datang ke kamu. Ya, ini sangat mengejutkan kamu. Ada pertemuan yang tidak terduga nantinya yang akan kamu rasakan, yang akan terjadi ya. Pertemuan itu sungguh mengejutkan kamu. Semoga ya, karena di akhir bulan ini mungkin banyak hal-hal yang akan mulai mendekat ke kamu ya. Oke, kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca di sini. Ya, ada target, a goal-oriented person. Nah, jadi kamu itu punya target, atau kamu menargetkan seseorang, atau dia memfokuskan kamu, dia memanifestkan kamu, dan ternyata manifestnya itu terwujud. Cinta dia terbalaskan. Cinta dia itu benar-benar seperti kamu juga membalas cintanya, ya. Oke, ini. Di sini ada quote, temporary problem. Aku melihat beberapa dari kamu akan ketemu dengan masalah. Ya, namanya kita hidup pasti selalu ada masalah, dan masalah ini benar-benar
di luar dugaan kamu, ya. Mungkin saja masalah yang terjadi tentang hubungan cinta kamu, atau tentang masalah, pekerjaannya kamu, ya. Mungkin, karena ada seseorang yang mungkin sudah menargetkan kamu, menginginkan kamu, tapi jalannya nggak mulus. Selalu aja ada halangan, rintangan, tapi semua itu akan bisa terselesaikan. Nah, ini juga good news. Ada kabar bahagia yang akan kamu dapatkan. Ya, di satu sisi kamu mungkin mendapatkan sebuah kesedihan, kekecewaan, tapi di sisi lain kebahagiaan akan kamu dengar. Mungkin saja solusi yang kamu dapatkan untuk menyelesaikan masalah itu akan membuat kamu ngerasa kayak bahagia banget gitu. Ini juga ada three, ada fair with your family. Mungkin ada dulunya kamu yang berkonflik dengan keluarga. Keluarga itu entah itu terdiri dari orang tua, saudara, ya. Nah, tapi aku melihat ya, masalah ini akan bisa terselesaikan. Mungkin saja selama ini kamu yang sudah jauh dari keluarga, bahkan kamu yang dijauhi atau kamu yang dimusuhi, ya, kamu yang dibenci, tapi mungkin di akhir bulan ini itu akan ada perbaikan dalam hubungan kamu dengan dia. Apalagi mungkin dalam momen bulan Ramadan, itu kita saling memaafkan, biar pahala kita itu, ya pahala puasa kita itu sempurna, begitu. Oke? Semoga aja, amin. Ada syarat, ada opportunity or rainfall. Nah, ini sebuah kesempatan. Suatu hal-hal kesempatan yang mungkin akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Mungkin kesempatan kamu untuk memperbaiki hubungan, kesempatan kamu untuk menemukan pekerjaan, ya. Ini juga aku melihat, ini juga tidak semua ya, ada feeling tied down or frustrated. Beberapa dari kamu ada yang frustasi nih. Nah, ingat, di balik frustasinya kamu, ya, di situ kamu mulai berpikir untuk perjuangkan. Ini kita kembalikan kepada energi kamu ya. Di mana energi kamu di kartu tarot ini mulai memperjuangkan, aku nggak mau frustasi lagi. Aku nggak mau lagi patah hati gitu. Aku nggak mau lagi disakiti. Saatnya aku berjuang untuk diri aku. Dan aku yakin aku akan menemukan seseorang yang terbaik. Oke? Ini juga ada Camel, persevere and your will overcome problem. Nah, semua masalah yang kamu hadapi. Ini mungkin akan, ini kayak balance ya. Banyak masalah yang muncul, tapi banyak kebahagiaan yang datang, ya. Jadi intinya imbang. Di balik semua masalah yang terjadi ternyata ada hikmahnya. Bisa saja kamu mungkin benar-benar seperti kecewa, mungkin disakiti atau dikhianati, namun pada akhirnya ya kamu bisa healing. Ada suatu target dalam hidup kamu. Aku nggak mau lagi nih sakit, aku pengennya bahagia, aku pengen self love, ya. Ternyata itu terjadi. Ya, ini ada rainbow. The most difficult part of situation is over. Nah, ada keadaan kamu itu sudah berakhir. Keadaannya bagaimana? Keadaan yang memang mungkin menyakitkan, menyedihkan, ya. Ada keadaan yang kamu terpuruk sekalipun itu akan berakhir. Segera berakhir. Oke? Dan kamu akan benar-benar merasa inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Ternyata di balik kesedihan aku akan menemukan kebahagiaan. Ya, ini terbaca di sini. Oke, kita akan ambil lagi kartu apa ya? Kartu Lenormand. Kartu Lenormand. Ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oh. Kita ambil beberapa kartu dari sini, ending dari cerita kamu. Ya. Nah, kesimpulannya ya, kalau aku lihat, pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan walaupun hal-hal yang mengejutkan itu datang di dalam kehidupan kamu di saat ini ataupun sebelumnya, ya, atau sesudahnya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan. Nah, ini juga ada cinta kamu yang hancur, cinta kamu yang putus, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan satu kebahagiaan. Mungkin saja pengganti ya, pengganti dari seseorang yang sudah menyakiti kamu. Karena di sini ada the hourglass ya. Arti kata kehidupan kamu itu kayak nggak ada lagi ruang yang kosong untuk kamu bersedih, untuk kamu meratapi, enggak. Sekarang saatnya kamu benar-benar merasa bahagia. Karena bisa dikatakan ada seseorang yang akan perjuangkan kamu. Ada seseorang yang benar-benar apa ya, kayak, "Oh, aku tahu nih kamu itu orang yang baik. Aku tahu kamu itu orang yang layak untuk aku dan aku pantas untuk memperjuangkan kamu." Atau kalau ini di sini kamu yang akan perjuangkan itu. Karena di sini kamu ada target. Ada target
dalam hidup kamu ya, dan pada akhirnya target itu akan mencapai tujuannya, akan berhasil. Oke, ini yang terbaca, The Rider. Jadi beberapa diri kamu itu ya jangan pernah merasa hidup ini berat ya kamu lalui. Pada dasarnya semua orang juga merasakan hidup itu berat. Kalau kita seperti tidak bisa berpikir ke depan, kita stuck ya, kita tidak punya semangat, itu akan stuck gitu loh. Kita akan ngerasa hidup ini berat gitu. Tapi kalau kita menjalankannya dengan enjoy ya, dengan keikhlasan, dengan kebahagiaan kita ya. Arti kata apalagi dengan berpikiran positif, ya kita akan sadar bahwasanya hidup ini begitu sangat bermanfaat. Oke? Begitu ya Aquarius. Nah, mungkin jika tidak ada yang resonate buat kamu, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini dan bisa kamu jadikan satu alasan kamu untuk merubah hidup kamu. Oke? Oke, jika tidak kamu jadikanlah ini sebuah hiburan. Sampai ketemu lagi. Dadah.